sepanjang masa. Puji Tuhan, Tuhan telah menyertai kita hingga kita boleh melewati tahun 2020. Dan pada minggu pagi ini, kita boleh beribadah di minggu pertama tahun 2021. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur nomor 147, ayat ke-7 sampai dengan ke-12. Demikianlah panggilan Allah dalam ibadah kita pada minggu pagi ini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bersama-sama. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Mari kita memuji Allah kita. Biarkanlah hati dan tubuh kita memuji Dia. Pujilah, hai jiwaku. Yang mengampuni segala dosa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini hanya karena anugerah-Mu. Dan bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang mencipta dunia ini. Allah yang rela menebus kami. Dan Allah yang terus menyertai kami umat-Mu sampai dengan saat ini. Dan bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Dan pada hari ini, pada minggu pagi ini, yang boleh beribadah untuk pertama kalinya di tahun 2021, itu hanya karena kasih setia Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan setiap pujian dan doa yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kiranya Allah berkenan menyampaikan firman-Mu yang boleh menuntun dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari Injil Matius 20 ayat ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kita akan membaca secara bersama-sama bagian ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat bersama-sama." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita kembali memuji Dia dengan pujian, "Jangan Engkau lalu." Dengar doaku,
penghiburan senantiasa. Kau sumber penghiburanku senantiasa. Ku minta Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau ragu, bila beratku. Kiranya kita bisa terus percaya bahwa Tuhan tidak hanya memberikan berkat-Nya bagi kita, tetapi Ia juga rela tinggal diam di dalam kita. Kini tiba saatnya bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di dalam ibadah ini, kita juga diberikan kesempatan untuk boleh menaikkan doa syafaat kita secara bersama-sama. Mari kita menaikkan doa syafaat ini. Saya akan memimpin untuk doa kita, dan pada bagian terakhir kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Allah selalu tunjukkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur selama tahun 2020 Allah terus menyertai kami. Sebaliknya Tuhan, kami umat-Mu inilah yang seringkali lupa akan Engkau, yang seringkali menduka citakan hati-Mu. Kami mohon Tuhan, di dalam awal tahun ini, kami mohon kiranya Engkau mengampuni setiap dosa kami, memulihkan kondisi jiwa kami yang mungkin terbelenggu oleh karena dosa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha adil dan yang maha pemurah, yang akan mengampuni dan membebaskan kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, khususnya di tahun ini, untuk boleh terus belajar taat, belajar percaya, belajar setia kepada Engkau. Tuhan, kami juga berterima kasih. Di dalam ibadah ini, kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap gereja Tuhan yang Tuhan terus pelihara sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk setiap mimbar-mimbar yang dengan setia memberitakan Injil-Mu. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang boleh terus Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu, baik melalui mimbar-mimbar yang dilaksanakan secara tatap muka, ataupun mimbar-mimbar yang masih perlu dilakukan secara daring, seperti kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Secara khusus kami berdoa, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi Christ Chapel Palembang, bagi Christ Chapel Manado, bagi Christ Chapel Kupang, dan Karawaci Presbyterian Church, dan Sunday Chapel UPH. Kiranya Tuhan yang boleh dengan setia menyertai kami,
boleh terus menyertai kami juga di tahun-tahun mendatang. Kiranya Tuhan melalui gereja ini, melalui tempat ibadah ini, Engkau boleh menggunakan sebagai sarana di mana kami boleh bertumbuh, melalui setiap pelayanan yang kami kerjakan, melalui setiap ibadah yang kami ikuti, ataupun melalui setiap program kerja yang direncanakan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk orang-orang yang terus Engkau gunakan. Dan Tuhan juga berkenan menggunakan kami sesuai dengan talenta dan kapasitas kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, menyongsong tahun 2021 ini, di mana kondisi pandemi masih boleh terjadi. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada kami itu boleh merespon, boleh melihat dengan benar setiap peristiwa yang terjadi. Ajarlah kami Tuhan untuk terus belajar percaya akan penyertaan Tuhan, akan providensi Allah di dalam setiap musim, di dalam setiap kondisi yang masih mungkin perlu kita gumuli. Pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk tenaga medis. Kami berdoa khusus untuk setiap tenaga pendidik. Kami berdoa untuk setiap pembelajaran yang direncanakan. Kiranya Tuhan yang memimpin. Kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Allah yang menyertai di tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Allah bisa menggunakan segala sesuatu untuk menyatakan berkat-Mu bagi kami. Baik berkat secara jasmani ataupun yang terutama berkat secara spiritual. Pimpin kami Tuhan. Dan jikalau kami memasuki tahun 2021 ini dengan pergumulan kami masing-masing dalam setiap kondisi kami, kiranya Allah yang berkenan memimpin dan menyertai kami. Kami berharap Tuhan di tahun 2021 ini kami boleh terus bertumbuh, kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengenal diri kami, dan semakin belajar merespon dengan tepat. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Kiranya Allah sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan berikanlah kepada kami Tuhan damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Mari Bapak sekalian kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Baik berkat secara jasmani, ataupun berkat secara rohani. Dalam ibadah ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh menyatakan rasa syukur kita kepada Allah melalui perpuluhan dan persembahan syukur. Perpuluhan dan persembahan syukur pada minggu pagi ini didasari dari Mazmur 100 ayat keempat yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan kita, dan kita memuji Dia. My heart is filled with thankfulness.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan terus berikan kepada kami. Tidak hanya berkat keselamatan, tapi berkat penyertaan yang terus Tuhan nyatakan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai simbol rasa terima kasih kami kepadamu. Dan seperti pujian yang telah kami naikkan, kiranya kami juga boleh terus belajar memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara dari Gembala Agung kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan memuji Dia. Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku. Selamat pagi, selamat hari Minggu,
Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama tahun 2021. Selamat menyongsong dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau yang merencanakan segala sesuatu dan yang mengatur jalannya sejarah. Kami bersyukur tiba di awal tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan menghantar kami dengan firman-Mu, sehingga kami menyadari apa maksud-Mu bagi kami di tahun ini. Pimpinlah kami belajar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Gembala Agung, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus ini kita baca dari Efesus pasal kelima, ayat 15 dan seterusnya. Mari kita memperhatikannya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tanggal 28 Desember 2020 yang lalu, saya membaca kompas.com dan saya kaget. Di situ terungkap Menteri Luar Negeri Indonesia memberikan pengumuman. Warga negara asing dilarang masuk Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2021. Saya segera menghubungi sahabat saya di Singapura yang akan mengunjungi Indonesia tanggal 11 Januari. Sehingga dia segera mengubah rencananya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui kenapa Indonesia membuat ketentuan semacam ini. Varian virus COVID-19 telah berkembang di luar negeri dengan kecepatan lebih tinggi dari yang biasa. Dan Indonesia membuat kebijakan untuk mencegah penularan di Indonesia. Saudara-saudaraku, tahun ini adalah tahun yang krisis, di mana sejak awal tahun kita melihat kemungkinan akan berkembangnya situasi yang tidak terduga. Maka saudara-saudara, kita perlu sekali memikirkan bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita bergerak di tahun 2021 ini. Ini sesuai sekali dengan tema yang akan kita pikirkan di pagi hari ini, yaitu perhatikan hidupmu secara seksama. Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Efesus ini, dan dia memberikan nasihat-nasihat yang penting, instruksi-instruksi yang penting, supaya jemaat Tuhan di Efesus bisa hidup sebagaimana seharusnya mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan melalui nas yang kita baca tadi, kita memahami ada dua instruksi penting dari Paulus yang perlu dicermati oleh jemaat Tuhan di Efesus.
Melalui memahami dua instruksi penting ini, mereka tahu bagaimana seharusnya mereka menjalani hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara-saudaraku, mari kita pikirkan dua instruksi penting dari Paulus ini, sehingga kita bisa memahami bagaimana pula kita menjalani hidup di tahun 2021 ini. Semoga melalui memahami hal ini, kita bisa hidup sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Mari kita pelajari satu persatu. Instruksi yang pertama, kita akan melihat di dalam Efesus 5 ayat 16. Demikian bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Inilah yang pertama yang diinstruksikan oleh Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada. Sekarang kita menginjak tanggal 3 Januari 2021. Berarti 3 kali 24 jam sudah berlangsung di tahun ini. Dari jam menjadi hari, itulah waktu. Dari hari menjadi minggu, itulah waktu. Dari minggu ke minggu menjadi bulan, itulah waktu. Dari bulan menjadi tahun, itulah waktu. Apakah waktu? Di dalam pemahaman sehari-hari, kita memahami waktu sebagai lamanya kita hidup, durasi kita hidup, bentangan kita hidup. Saudara-saudaraku, menurut WHO tahun 2016, ternyata usia rata-rata wanita Indonesia 71. Usia rata-rata pria Indonesia 67 tahun. Itulah lamanya kita hidup. Itulah durasi kita hidup. Itulah yang kita pahami sehari-hari sebagai waktu. Waktu adalah aset yang berharga. Apapun yang kita kerjakan, kita membayarnya dengan waktu. Semakin sedikit waktu yang kita miliki, ditandai dengan semakin menuanya diri kita. Semakin rapuhnya tulang kita, semakin berkeriputnya kulit kita. Durasi kita terbatas. Pada ujungnya, ketika durasi habis, disitulah berakhir hidup kita. Waktu kita selesai. Inilah waktu dalam pengertian kronos. Waktu yang bergerak menurut rutinitas, waktu yang bergerak menurut kegiatan kita yang rutin sehari-hari. Dalam frase ini, Paulus bukan menulis waktu dalam pengertian kronos yang kita pahami sehari-hari. Tetapi Paulus menulis waktu di dalam pengertian kairos. Rupanya bahasa Yunani memahami waktu ada dua macam. Kronos yang kita mengerti sebagai durasi kita hidup, lamanya kita hidup, di mana kita melakukan berbagai kegiatan rutin sehari-hari yang kita rasa biasa-biasa saja. Tetapi ada yang kedua, yaitu kairos. Apakah kairos? Paulus menulis tentang kairos. Kairos adalah kesempatan. Kesempatan yang bernilai, yang berharga, yang patut dicatat di dalam kekekalan. Inilah yang dimaksud Paulus di dalam kalimat pergunakanlah waktumu. Inilah yang dimaksud oleh Paulus dengan pengertian pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Pergunakanlah kairos yang ada. Kairos adalah kesempatan yang bernilai, kesempatan yang berharga yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam kronos hidup kita, di dalam durasi hidup kita. Di situ kita bisa isi dengan kesempatan yang bernilai, yang berharga, yang patut dicatat, bahkan di dalam kekekalan. Kronos adalah waktu yang berjalan bersama usia kita, sedangkan kesempatan adalah tindakan, momen yang penting, yang bernilai, yang berharga untuk dicatat hingga kekekalan. Di dalam terjemahan lain disebutkan kalimat semacam ini. Make the most of every opportunity
for doing good in these evil days. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang ada adalah hari yang jahat menurut Paulus. Adalah hari yang berbahaya. Hari yang perlu diwaspadai. Tetapi di dalam hari-hari yang ada, di mana kita akan menjalani dengan hidup kita, dengan usia kita, Paulus menginstruksikan, kerjakan sesuatu yang bernilai. Kerjakan sesuatu yang berharga. Kerjakan kesempatan yang berharga tersebut. Kesempatan demi kesempatan perlu kita pikirkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita yang terbatas, yang sementara ini. Adakah kronos, waktu di dalam perjalanan hidup manusia yang tidak ada kairosnya? Ada. Itulah yang disebut kebodohan. Jikalau waktu yang begitu singkat, begitu pendek, dan itu adalah durasi hidup kita yang terbatas, dan itu adalah aset kita, lalu kita tidak melakukan hal-hal yang penting, yang berharga, yang bernilai, kita tidak sedang menggunakan kesempatan yang Tuhan sediakan. Artinya, hidup kita hanya sekedar melakukan rutin, bahkan hal yang buruk yang Tuhan tidak senangi. Maka kita perlu pikirkan bagaimana kita melakukan kesempatan yang berharga. Saudara-saudaraku, saya sempat membaca sebuah berita di internet. Ada seorang pemuda Indonesia membuat video tentang dirinya, kemudian dimuat di YouTube. Video ini menunjukkan apa? Dia diam tidak melakukan apa-apa selama 2 jam. 2 jam, saudara-saudara. Waktu yang begitu berharga disia-siakan untuk membuat video di mana dia tidak mengerjakan apa-apa. Ini adalah suatu kebodohan. Karena waktu adalah aset kita yang berharga. Waktu itu di dalam durasi hidup kita bisa diubah menjadi kesempatan yang bernilai yang bisa dicatat di dalam kekekalan. Paulus menginstruksikan, hari-hari memang jahat, hari-hari memang berbahaya, hari-hari memang krisis, tetapi kita bisa memikirkan, melakukan tindakan, momen, kesempatan yang berarti yang dicatat Tuhan dalam kekekalan. Saudara bisa bayangkan, jikalau Anda memberikan uang jutaan kepada seseorang, lalu dia mengatakan, saya akan menggunakan secara kreatif, berbeda dengan orang lainnya, saya akan membakar 1.000 demi 1.000 rupiah. Kemudian setelah 1.000 demi 1.000, 10.000 demi 10.000 saya bakar. 20.000 demi 20.000. Kreatif menurut dia. Tetapi dia membakar uang itu secara sia-sia. Bagaimana perasaan Anda? Pasti marah. Pasti jengkel. Mengapa Paulus menasihatkan orang-orang di Efesus untuk mempergunakan kesempatan yang ada? Ini menarik. Pada waktu Paulus menulis surat ini, dia sedang berada di penjara di Roma. Anda perhatikan peta ini. Paulus berada di Roma, di dalam penjara. Lalu dia menulis surat kepada orang di Efesus. Mari kita bayangkan apa yang terjadi pada Paulus di penjara. Saat dia di penjara, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia hanya dibatasi 4 dinding. Dan disitulah perhatian dia hanya kepada 4 dinding. Tidak distraksi oleh apapun. Dia merenungkan, memikirkan apakah yang perlu dia kerjakan bagi Tuhan. Tanpa distraksi, tanpa gangguan, maka Paulus mulai sadar. Orang-orang di Efesus begitu berbeda dengan dirinya. Mereka berada di pelabuhan yang ramai, di lintasan banyak orang. Itu kota perdagangan, di mana berbagai macam kepercayaan, berbagai macam aktivitas, berbagai macam orang, berbagai macam etnis melintasi Efesus. Dan tempat hiburan, tempat penyembahan dewa begitu banyak di sana. Paulus sadar sesuatu yang penting. Di dalam penjara, meskipun dia tersekap, dia dalam keadaan aman. Karena dia bisa berkonsentrasi kepada Tuhan. Tetapi orang-orang di Efesus, justru karena berinteraksi dengan begitu banyak orang, begitu banyak kepercayaan dan kebudayaan, mereka di dalam kemungkinan yang berbahaya, di mana mereka akan mendapat pengaruh yang buruk
dari apa yang terjadi dalam lingkungan mereka. Saudara-saudara, Paulus pernah menjadi orang yang bodoh. Karena pada waktu dia masih bernama Saulus, belum mengenal Tuhan, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Demikian juga orang-orang di Efesus. Sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang dengan pergaulan dan kebiasaan hidup yang buruk. Dan sekarang mereka setelah menjadi anak Tuhan, setelah menjadi anak terang, Paulus menginstruksikan mereka supaya mereka sadar bahaya yang akan mencengkram mereka kembali melakukan hidup yang lama. Di Efesus pasal 2, saya akan bacakan kebodohan yang pernah dilakukan jemaat Efesus sebelum mereka percaya Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi saudara-saudara, Paulus sadar, dulu dia pernah bodoh. Paulus mengingatkan jemaat Efesus, dulu mereka pernah bodoh. Sekarang, kebodohan yang mereka pernah lakukan di masa lalu, di dalam kebutaan rohani ini, dia ingatkan untuk waspada. Hari-hari yang mereka akan lalui adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang berbahaya di mana si iblis, si jahat akan berusaha menjatuhkan mereka. Itu sebabnya saudara, Paulus menasihatkan, pergunakanlah kesempatan yang ada. Di dalam hidupmu sekarang ini sebagai anak terang, pergunakanlah kesempatan untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara ingat kisah orang bodoh di dalam perjanjian baru. Seorang yang menimbun harta begitu banyak, lumbungnya diisi. Lalu dia berkata, hei jiwaku, ada banyak harta padamu. Dia hanya memikirkan hal-hal berkaitan harta yang sementara. Dia tidak mempersiapkan diri untuk melakukan hal yang dia sempat lakukan, yang penting, yang membawa dia pada kekekalan. Sudah tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh, malam ini jiwamu diambil. Dia menuju kebinasaan. Saudara-saudara, mari kita ingat, jemaat di Efesus, juga diri kita, adalah orang-orang ditebus, diampuni dosanya. Setelah diampuni dosanya, mari kita memikirkan hidup yang bijaksana. Mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan sediakan. Saya teringat tulisan John Piper dalam buku Don't Waste Your Time. Dikisahkan ada sepasang suami istri, yang satu 59 tahun, yang satu 51 tahun. Saudara-saudara, mereka bercita-cita sesuai American Dream, yaitu pensiun pada usia muda. Dan betul, pada usia itu mereka pensiun. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi tinggal di Punta Gorda, pantai di Florida di Amerika Serikat. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bersantai, bersenang-senang, menikmati suasana yang menyenangkan setiap hari, dan mengumpulkan kerang-kerang di sana. Saudara bisa bayangkan? Dididik begitu pintar, dididik begitu tinggi, kemudian meraih kekayaan begitu besar dengan hidup yang sehat, digunakan untuk mencari apa? Kerang-kerang. Menurut Anda ini bernilai atau tidak? Layakkah ini menjadi topik di surga nanti jikalau saatnya tiba, kemudian Tuhan tanya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Selama durasi hidupmu, kesempatan apa yang kamu gunakan? Saya mengumpulkan kerang-kerang ini, Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu pemborosan waktu dan tragedi. Di Jakarta, saudara-saudara, ada pasangan suami istri. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Sepasang suami istri ini, suami istri yang kaya.
mereka tinggal di daerah Tanah Abang. Mereka berkeliling ke banyak negara di dunia. Mereka sudah mengunjungi tempat-tempat lebih dari 130 negara. Menghabiskan miliaran uang untuk apa? Saudara tahu apa yang mereka cari? Mereka mengunjungi pantai-pantai di negara-negara itu, lalu mengumpulkan pasir, mengkoleksi pasir. Pasir dimasukkan botol, kemudian mereka bawa ke rumah. Jadi di rumah mereka ada ribuan botol pasir. Nah, saudara, pasir-pasir bukan untuk diteliti, diriset, untuk dijadikan suatu pemahaman ilmu pengetahuan. Tidak, dikumpulkan saja, ditaruh rumah. Kalau Anda diberi koleksi pasir ini, ribuan botol di rumah Anda, bersedia Anda menerimanya? Kalau Anda masih ragu-ragu, bandingkan dengan pertanyaan saya berikut. Kalau Anda diberi bukan pasir isinya, tetapi butiran-butiran emas, Anda mau tidak? Nah, Anda langsung mau. Kenapa? Anda tahu emas jauh lebih bernilai daripada pasir. Yang mau saya ungkapkan, saudara-saudara, setelah mereka menjadi kaya, domisili di Jakarta, bisa keliling dunia, hanya untuk koleksi pasir, apakah itu bernilai? Apakah itu berharga? Apakah itu melakukan kesempatan dengan baik? Saudara-saudara, Paulus pernah melakukan kebodohan. Jemaat di Efesus pernah melakukan kebodohan. Tetapi itu dulu. Setelah mereka dipilih oleh Tuhan dari kekal, lalu mereka percaya pada Kristus yang mati menggantikan hukuman dosa mereka. Percaya pada Kristus yang bangkit. Mereka ditebus mengalami pengampunan dosa. Mereka kini menjadi anak-anak terang. Setelah menjadi anak-anak terang, baik Paulus maupun Efesus dan juga kita, maka seharusnya pengorbanan Kristus, darah Kristus, pengampunan dari Kristus harusnya membuat kita sadar ini sesuatu yang berharga untuk kita jalani. Hidup yang berharga, kronos yang berharga, durasi yang berharga ini, mari kita kerjakan untuk melakukan kesempatan-kesempatan yang bernilai yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan diboroskan untuk sesuatu yang buruk, yang berdosa, yang membuat kita menyedihkan hati Tuhan. Memang hari-hari yang ada adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kita bersyukur. Apa yang membuat kita bersyukur? Di dalam hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang berbahaya ini, sebagai anak terang, kita memiliki kesempatan. Di dalam Efesus 5 ayat 2, Paulus menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Efesus 5 ayat 8, Paulus menuliskan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudaraku, hiduplah dalam kasih. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Inilah instruksi Paulus. Sebagai anak-anak terang, jangan lagi melakukan kebodohan-kebodohan yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan orang yang belum mengenal Kristus. Setelah kita menjadi milik Kristus, kita dimampukan untuk melakukan yang benar, yang indah, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Itu yang kita perlu kerjakan, sehingga kita bisa disebut mempergunakan kesempatan yang ada. Puji Tuhan. Mari kita melihat instruksi yang kedua. Instruksi yang kedua terdapat di dalam Efesus 5 ayat 16. Saya akan bacakan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah instruksi Paulus yang kedua. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Hampir setiap minggu
kita mengucapkan doa Bapa kami. Salah satu frase di dalam doa Bapa kami adalah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apakah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan? Dalam pengertian sederhana, berbagai pernyataan Tuhan dalam Alkitab adalah kehendak Tuhan. Perintahnya, rencananya, kemauannya, itulah kehendak Tuhan. Larangannya, ketetapannya, pikirannya, itulah kehendak Tuhan. Jalannya, nasihatnya, ajakannya, itulah kehendak Tuhan. Tawarannya, janjinya, undangannya, itulah kehendak Tuhan. Berbagai pernyataan di Alkitab berisi janji-janji Tuhan, berisi kehendak Tuhan. Alkitab adalah firman Allah, dan di dalamnya begitu banyak kehendak Tuhan yang dinyatakan. Saya teringat di Kanada ada namanya Dr. Everett. Dia tinggal di Ontario. Di dalam sebuah majalah, dia menuliskan penelitiannya terhadap Alkitab. Lalu dia menghitung dan dia menemukan ada puluhan ribu ayat, dan di dalam puluhan ribu ayat ini ternyata ada 8.810 janji. Dan di antara 8.810 janji, baik janji Tuhan kepada manusia, baik antara manusia dengan manusia lain, baik janji Bapa kepada Kristus, ternyata ada 7.487 janji Allah kepada manusia. Ini 85% dari janji-janji yang ada di Alkitab. Nah, saudara-saudara, jikalau kita mengerti begitu banyak janji yang diberikan Allah, lalu kita bisa memegangnya, memilikinya, alangkah indahnya. Karena janji-janji itu adalah kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, alangkah indahnya jikalau tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya kita mempelajari perintahnya, rencananya, kemauannya, larangannya, ketetapannya begitu banyak, dan memegang janji-janjinya, sehingga kita menikmati hidup bagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itulah yang perlu kita usahakan untuk kita mengerti. Kehendak Tuhan seharusnya memandu pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita. Kehendak Tuhan seharusnya memandu hati kita, jiwa kita, hidup kita. Nah, saudara-saudara, kenapakah Paulus menginstruksikan kita untuk mengusahakan mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, hatinya lebih baik. Ini mengingatkan saya peristiwa di Kisah Para Rasul. Orang-orang Yahudi di kota itu, kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang Yahudi di Berea menyelidiki firman Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki kehendak Tuhan. Itu memandu pikiran, perasaan, kemauan, hidupnya. Maka hati mereka lebih baik. Jadi, saudara-saudara, orang Efesus diinstruksikan Paulus supaya hidup mereka lebih baik. Bukan hanya berbeda dengan orang yang belum mengenal Kristus, yang di luar Kristus. Orang Efesus yang sudah di dalam Kristus, yang sudah mengenal Kristus, hidupnya akan lebih baik. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang berusaha mengenal kehendak Tuhan, pemikirannya akan lebih baik. Sejak pemuda saya dibimbing oleh pembina saya, dan beberapa ayat di Alkitab memukau saya dan mendorong saya untuk belajar firman Tuhan. Waktu saya muda, saya merasa begitu naif, begitu bodoh, begitu tidak bijaksana. Tetapi pembina saya mengutip beberapa ayat firman Tuhan,
memberikan saya suatu dorongan yang besar. Saya akan bacakan untuk Anda semua. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Perhatikan, perintah Tuhan membuat lebih bijaksana. Ayat berikutnya, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Lebih berakal budi. Berikutnya, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titahmu. Jadi saudara, lebih mengerti, lebih berakal budi, lebih bijaksana, ini adalah akibat belajar firman Tuhan. Jadi saudara, waktu Paulus mengatakan usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, itu adalah dorongan dari Paulus supaya jemaat Tuhan di Efesus lebih bijaksana, lebih mengerti, lebih baik hatinya. Mereka bisa lebih baik, artinya mereka mengalami pertumbuhan yang diharapkan oleh Paulus. Saudara-saudara, pada waktu kita membahas tentang usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, saya teringat tulisan Profesor Paul David Tripp. Beliau adalah profesor di Westminster Theological Seminary. Dan di dalam salah satu bukunya, dia menuliskan, apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi Kristus yang bagaimana? Yang memiliki hati bagi Allah, bijak, yaitu menyadari keberadaan Allah dan kehendaknya. Jadi Kristus adalah pribadi yang sadar tentang siapa Allah dan kehendaknya. Dan bukan hanya bijak, tetapi juga baik, yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Saudara, inilah yang perlu kita gapai dalam hidup ini. Menjadi seperti Kristus yang bijak. Di dalam pemikirannya, di dalam wawasannya, di dalam cara pandangnya, di dalam paradigmanya. Tetapi juga baik di dalam melakukan, di dalam tindakannya, di dalam apapun yang dia kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita mengerti kehendak Tuhan selimpah mungkin. Saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam ayat yang begitu dekat, ada kehendak Tuhan yang dinyatakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Inilah kehendak Tuhan yang dinyatakan begitu dekat dengan ayat 16. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, di Efesus sebagai kota pelabuhan dan kota perdagangan, maka tidak heran jikalau mereka menghibur diri dengan cara-cara tidak sesuai yang kita harapkan. Biasa bagi mereka minum anggur atau mabuk sedemikian rupa sehingga diri mereka dikuasai mabuk itu sampai mereka tidak bisa bicara normal, bertingkah laku normal. Nah, Paulus mengingatkan orang Efesus. Mungkin saja di antara mereka punya kebiasaan seperti itu dulu. Tetapi Paulus menasihatkan, jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, waktu saya perhatikan istilah penuh dengan roh, apakah artinya? Penuh dengan roh. Ini di dalam bahasa aslinya kalau terjemahkan, harusnya hendaklah kamu selalu penuh dengan roh. Hendaklah kamu selalu atau terus-menerus penuh dengan roh. Hendaklah kamu selalu atau terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Atau dengan kata lain, hidup dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang terus-menerus, tidak ada jeda, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Artinya Paulus mau menegaskan kepada orang Efesus, situasi sangat berbahaya. Hari-hari sangat jahat. Situasi krisis. Dan di dalam situasi yang semacam ini, jangan bergerak sendiri. Perlu pimpinan Tuhan.
perlu bimbingan Tuhan, perlu penguasaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, layakkah Roh Kudus memenuhi hidup kita, mengontrol diri kita? Layak sekali. Ketika saya mempelajari karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita, saya kagum sekali. Banyak hal yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita, justru untuk menolong kita. Roh Kudus melahirbarukan kita. Setelah kita dilahirkan baru, hati kita diperbarui, kita tergerak untuk percaya pada Kristus yang mati menggantikan hukuman dosa kita. Kita percaya pada Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Nah, waktu kita percaya pada Kristus, Roh Kudus memeteraikan. Ini seperti yang dikatakan oleh Alkitab, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dengan kata lain, waktu kita percaya, Roh Kudus memeteraikan sehingga kita abadi menjadi milik Tuhan. Apalagi yang dikerjakan Roh Kudus? Bukan hanya melahirbarukan saja, bukan hanya memeteraikan, Roh Kudus juga bisa memimpin kita, memenuhi kita. Roh Kudus juga menghibur, menguatkan, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menolong, Roh Kudus mendoakan, Roh Kudus mengubah, Roh Kudus menyucikan hidup kita. Nah, saudara-saudara, dipenuhi Roh Kudus berarti memberi keleluasan pada Roh Kudus untuk menggarap diri kita sesuai apa yang dimau oleh Tuhan. Sehingga meskipun orang-orang Efesus tinggal di daerah yang begitu banyak penyembahan berhala, jikalau mereka rela terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang kan berbeda, yang digarap menjadi ciptaan baru yang terus dibenahi dengan baik. Termasuk Roh Kudus memenuhi, memimpin, membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mengatur hidup kita. Allah sendiri berkenan mengatur hidup kita. Itu sebabnya, saudara, kita perlu mengaku dosa kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, merelakan diri dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri, supaya hidup kita seperti yang dimaui oleh Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang seharusnya. Maka, saudara, jikalau Allah menetapkan hendaklah kamu terus-menerus dipimpin oleh Tuhan, maka ini adalah kehidupan Kristen yang seharusnya dan yang normal. Maka mari kita lakukan, mari kita ikuti. Awali hari Anda dengan suatu kesadaran, Tuhan, pimpinlah saya sepanjang hari ini. Pandulah saya, bimbinglah saya dengan Roh Kudus-Mu, supaya pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya sesuai apa yang Tuhan mau. Dengan demikian saya mengerjakan kesempatan-kesempatan di hari ini untuk melakukan yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Kristus pun di dalam hidupnya senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Maka kita perlu seperti Tuhan Yesus, berusaha untuk dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana jikalau kita sudah dipimpin oleh Tuhan lalu gagal dan berdosa? Akui dosa kita, mohon Tuhan memimpin hidup kita kembali. Bagaimana jikalau gagal lagi? Akui lagi dosa kita, mohon Tuhan memimpin hidup kita kembali. Dan inilah yang kita kerjakan terus-menerus dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak terang yang terus-menerus diperbarui. Maka kita perlu pertolongan Tuhan setiap saat. Akhirnya, saudara-saudara, inilah yang kita pelajari khususnya dari Efesus pasal 5 ayat 15, 16, 17. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Instruksi yang kedua yaitu usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Maukah kita melakukannya? Maukah kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami hidup berbijaksana.
menggunakan kesempatan untuk berbuat baik, menggunakan kesempatan untuk mengerti kehendak-Mu, dan hidup kami kiranya diubah, diperbarui oleh Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami perlu belas kasihan-Mu sepanjang tahun 2021 ini. Pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah diberitakan. Kiranya firman ini boleh menjadi pedoman, menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan dengan memuji Dia, "Be Thou my vision." Be thou my vision, O Lord of my heart. Now be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my glad Father, thine own thine heart is. Thou in me dwelling, and I one with High King of Heaven, High King of heaven, my victory won. May I his heaven's joy of thy heaven's son. Heart of my own heart, forever before. Still be my vision, O ruler of all. mari kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan Allah Bapa yang memiliki rencana yang sempurna, yang kehendaknya melampaui pikiran kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya menyertai, memenuhi, memimpin, membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amen.
ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pertama di tahun 2021 ini. Kiranya kita boleh terus berpegang pada firman-Nya dan percaya kepadanya. Selamat hari Minggu, selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.